مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا تكونوا تعقلون أي ماذا تكون خبر أن الأحكام السابقة في بطانة إبليس ثم يقول لهم إذا دنوا من النار هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون أي ادخلوا إلى جهنم بسبب كفركم في الدنيا لأنكم كفرتم فيها وعبدتم الأصنام والكفار ينكرون الكفر وطاعة الشيطان ويقول والله ربنا ما كنا مشركين فإن ذلك يقول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فتقول اليد يا ربي بي مسها وزار الأصنام وتقول الرجل بي قام إلى الأصنام ويقول الرأس يا ربي بي سجد للأصنام فلما تمت الحجة عليهم أمر الله تعالى الزبانية أن أتركوهم في جهنم فتشرها الزبانية منهم بسرعة 10 آلاف عاص في جهنم فتأخذ النار بعضهم إلى ركبته وبعضهم إلى أوساده وبعضهم إلى حلقومه وبعضهم يغرق فيها ثم تكون النار عليهم كالقبة فما يبقى منذ تخرج منه أنفسهم كما روى النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل من أهل النار قضى جميع عمره في العيش والراحة يعني أنه متنكر في الدنيا وكان عمره في راحة العيش وسروره فيضربونه مرة واحدة في النار ثم يخرجون ويقولون له هل رأيت في الدنيا راحة عيش فيقول الله ما رأيت في الدنيا راحة عيش أصل الناس كل ذلك بدخولها مرة واحدة فاعلم أيها الأخ العزيز إن ذكر الله شديد فكيف حال من رأى ورؤياتها شديدة فكيف حال من يدخلها خالدا فيها أبدا فلو نظر الزبانية إلى أهل الدنيا مرة لهلكوا من حيبتهم ولو هبت روحا من رياء جهنم لأهل الدنيا لهلكوا من نتن ريحها ولو وضعت أغلالها على رأس جبل من جبال الدنيا الزام مثل ملء في الماء ولو فطرت إلى الدنيا قطرة من الزكوم لتكثر معيشة أهل الدنيا لذلك فمحال الذين كان لباسهم وطعامهم هذا فانظر كيف يكون حالهم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Kita naik beberapa baris dari awal ayat alam ahad ilaih. Tsumma ja'al khitabu, kemudian datanglah satu perkataan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai anak keturunan Adam,
alla ta'budu syaitana, agar kalian supaya tidak menyembah kepada syaitan. Innahu bahwasannya syaitan lakum bagi kalian aduwwum mubinun, adalah musuh yang nyata. Yakni bermaksud Tuhan Musannif menjelaskan, alam amurkum ya bani Adam, bukankah sudah aku perintahkan kepada kalian wahai anak keturunan Adam, alla tattabi'u syaitana fi ma'siyatillahi ta'ala, untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan di dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala ta'malu, dan jangan sekali-kali kalian berbuat biqauli syaitan, dengan perkataan-perkataan syaitan, dengan ucapan-ucapan perintah syaitan. Fa inna adawatahu lakum, maka sesungguhnya permusuhan setan kepada kalian zahiratun, itu nyata, wa bayyinatun, dan jelas. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqimun, dan hendaklah kalian menyembah kepadaku, hadza siratun mustaqimun, inilah jalan yang lurus. Ay alam amurkum an tuti'u, bukankah aku perintahkan kepada kalian untuk mematuhi aku. Fa inna najatakum fi ta'ati amrina, maka sesungguhnya keselamatan kalian di dalam ketaatan di atas perintahku, di dalam ketaatan atas perintahku. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran, walaqad adalla minkum, dan sungguh telah menyesatkan di antara kalian, jibilan katsiran, dengan kelompok yang banyak. Qara'a ahlul madinati wa Asim, membaca ulama-ulama ahli Madinah dan Imam Asim, jibilan, lafaz kata jibilan bitasydidil lam, dengan mentasydidkan lamnya. Wa maknaha, dan makna dari kata jibilan al-khalqu wal jama'ah, bisa maknanya makhluk dan bisa maknanya kelompok. Ay adalla minkum syaitanu khalqan katsiran, jelasnya telah menyesatkan di antara kalian oleh setan khalqan katsiran, makhluk yang banyak. Wa akhrajakum minat tariqil haqqi ilal batil, dan mengeluarkan daripada jalan kebenaran menuju jalan yang batil. Afalam takunu ta'qiluna, apakah kalian tidak memikirkan hal yang seperti itu? Ai jelasnya, ma atakum khabar, apakah tidak datang atas kalian satu berita, an halakil umami sabiqat, daripada binasanya umat-umat terdahulu, bi ta'ati iblisa, dengan sebab mengikuti iblis. Tsumma yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, idza danau minan nari, tatkala mereka sudah dekat neraka jahanam, hadihi jahannam, inilah neraka jahanam, allati kuntum tu'aduna, yang dahulu kalian diancam dengan adanya neraka jahanam. Islam al-yawma, masuklah kalian pada hari ini, bima kuntum takfuruna, disebabkan dengan apa dulu kalian mengingkarinya. Ai idkhalu ila jahannam, jelaslah masuklah oleh kalian kepada neraka jahanam, bisa babi kufrikum fid dunya, dengan sebab pengingkaran kalian pada saat kehidupan dunia. Li'annakum kafartum fiha, karena sesungguhnya kalian mengingkari di dunia. Wa abadtumul asnama, dan menyembah kepada berhala-berhala. Wal kufar, dan orang-orang kafir pada saat itu,
yunkirunal kufru, mereka menolak dikatakan orang-orang kafir, wa ta'ata syaitani, dan mereka menolak dikatakan orang-orang yang taat dengan syaitan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan wallahi rabbina, demi Allah Tuhanlah Tuhan kami, ma kunna musyrikina, dan tidaklah kami menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Fa inda dzalika yaqulu Allah Ta'ala, maka pada saat yang demikian itu berfirmanlah Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, maka pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah pada saat itu tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah pada saat itu kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibuna, dari apa-apa yang mereka sudah lakukan di dunia. Fataqulul yadu ya rabbi masaha wa zarul asnam, maka bersaksilah tangan pada saat itu, ya Rabb, wahai Tuhanku, bi, dengan menggunakan aku, masaha, menyentuh, wazarul asnama, dan memperindah daripada sesembahan berhala-berhala. Wa taqulu rijlu, dan berkatalah kaki, bi, dengan diri, dengan kaki, qoma, aku menyembah, qoma, aku mengagungkan, ilal asnami, kepada berhala-berhala. Wa yaqulu ra'su, dan berkatalah kepala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bi, menggunakan aku saja dalil asnami, untuk sujud kepada berhala. Falamma tammatil hujjatu alaihim, maka tatkala sudah terbukti persaksian atas mereka, amarallahu ta'ala, memerintahkan Allah Ta'ala, az-zabaniyata, akan malaikat yang bernama Zabaniyah, al-atrahuhum fi jahannam, untuk melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Fatadruh az-zabaniyatu minhum bisur'ati asyrata alafi, maka melemparkan malaikat Zabaniyah sebagian mereka dengan cepat 10.000 orang pendurhaka, fi jahannam, ke dalam neraka jahannam. Fata'khudhan naru ba'duhum ila rukbatihi, dan melahap neraka jahannam sebagian mereka sampai dengan lutut mereka. Wa ba'duhum ila awsatihi, dan sebagian di antara mereka terlahap oleh neraka jahannam sampai dengan bagian tengah mereka. Wa ba'duhum ila qulubihim, dan ada di antara mereka yang terlahap oleh neraka jahannam sampai dengan kerongkongan mereka. Wa ba'dahum yaghraku fiha, dan ada sebagian di antara mereka yang tenggelam seluruh badannya di dalam neraka jahannam. Tsumma takunu naru alaihim kal kubbati, maka adalah neraka jahannam itu di atas mereka seperti kubah. Fama yabqa, maka tidak ada tersisa sedikit pun, manfazun, satu lubang, takhruju, yang dapat keluar, minhu, daripada lubang itu, anfasuhum, jiwa-jiwa mereka. Kama ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi rajulin min ahli nar, Nabi menceritakan akan didatangkan seseorang daripada penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, qadha jami'a umrihi fil 'aishi war rahati, yang telah menghabiskan seluruh umurnya pemuda itu di dalam kehidupan yang mewah dan kenyamanan, yakni annahu mutanaimun fid dunya, jelasnya sudah bersenang-senang dia dengan umurnya seluruhnya di dunia. Wa kana umruhu fi rahatil 'aishi wa sururihi, dan adalah umurnya dia dipergunakan di dalam kesenangan kehidupan dan kebahagiaan. Fayadra'unahu marratan wahidatan finnar, maka kemudian melemparkan malaikat Zabaniyah kepada orang itu satu kali saja ke dalam neraka jahannam. Tsumma yukhrijunahu, kemudian dikeluarkan kembali. Wa yaquluna lahu, maka kemudian ditanya kepada orang itu,
yang di dunia bahagia luar biasa, senang umurnya, dimasukkan sekali sebentar ditarik lagi ditanya, hal ra'aita fid dunya rohatal aishi, apakah kau melihat di dalam kehidupan di duniamu ada kebahagiaan? Fayaqulu, maka dia mengatakan, wallahi demi Allah, ma ra'aitu fid dunya rohatal aishi asra, maka aku tidak melihat di dalam kehidupan di dunia itu kebahagiaan di dalam kehidupanku asran sama sekali. Nasiya kulla dzalika, lupa seluruh yang demikian itu, bidukuliha marratan wahidatan, dengan sebab dimasukkan sekali saja ke dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian tafsir Yasin kita yang sudah sampai kepada ayat yang ke-60. Kita masih berbicara tentang dahsyatnya huru-hara daripada kehidupan negeri akhirat kita. Ayat yang ke-60 ini menggambarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk meyakini dari amal ibadah yang kita lakukan. Ayat 60 ini mengingatkan kita untuk meyakini amal ibadah yang kita lakukan. Yakini yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Jangan sekali-kali kita melakukan amal ibadah kecuali disertai dengan ilmu. Ini yang penting. Jadi nanti kita beragama Islam, banyak orang yang berbeda pendapat, itu biarin. Karena itu bagian rahmat dalam Islam. Ada pertentangan apa di luar agama kita, biarin. Karena itu bagian dari sunnatullah yang gak mungkin bisa disatukan. Tapi yang perlu kita pahami, Al-Quran mengatakan fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti pada hari kiamatlah, pada saat itu Allah akan memberikan penjelasan dari hal-hal yang dahulu di dunia kita ributkan, nanti dijelaskan di sana. Orang yang berijtihad, ijtihadnya benar, ganjarannya 2. Orang yang berijtihad, ijtihadnya salah, ganjarannya 1. Yang menentukan benar dan salah itu Allah. Yang penting kita harus yakin dalam ibadah apa yang kita lakukan, kita mengikuti apa yang diajarkan sama guru kita, yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau udah biasa, nggak usah biasa. Di Cirebon ada sholat lidah ilbal, di Jakarta nggak pernah dikeluarkan hadisnya. Bagi saya orang Cirebon, lakukan sesuai dengan keyakinan. Nggak usah takut, lakuin aja. Yang melakukan sunat tarawih, lakukan sunat tarawih. Yang tidak, silakan. Kenapa? Karena mereka punya dasar, mereka punya hukum dan fatwa. Yang penting kita cari. Termasuk dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, nanti kita akan diberitahu oleh Allah manakah agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah, apakah Islam atau agama-agama yang lain. Yang pasti kita harus meyakini Islam agama yang terbaik, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Kalau konsekuensinya kita sudah milih agama Islam, maka hal-hal apapun yang berkaitan tentang Islam harus kita yakini.
Karena Islam tidak akan sempurna kalau tidak meyakini sesuatu yang nyata dan sesuatu yang gaib. Islamnya sempurna karena kita semuanya itu multikultural. Kita ini semua macamnya itu banyak. Jadi nggak sempurna kalau yang nyata saja, tapi yang gaib kita kudu percaya. Termasuk adanya hari akhir. Nah, ayat alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini gambaran pertama ketika Allah nanti sesudah memisahkan kita, nanti Allah kasih gambaran buat kita. Seakan-akan Allah bilang dalam Al-Quran, dulu kan saya bilang, waktu kamu hidup di dunia, jangan pernah sekali-kali mengikuti perkataan-perkataan setan. Bagi orang yang ahli ibadah, setan itu berkatanya beda dengan orang ahli maksiat itu beda. Kalau orang yang ahli ibadah, kita disuruh ibadah buru-buru. Ayo, Ustaz Iwan, cepetan buru-buru sholat. Itu nggak ada ini. Kita disuruh buru-buru. Biar apa? Kita tergesa-gesa sehingga kita nggak dapat khusyuk dalam ibadah. Bagi orang yang ibadahnya kendur kayak kita, dia bilang udah aja. Kenapa? Waktu isya masih panjang tangan. Kalau kita mengamini dari perbuatan itu perkataan setan, kita dianggapnya orang yang ngikutin setan. Gak boleh. Harus dibantah cepat-cepat. Gak boleh. Nah, saya datang ke masjid karena saya ingin mendapatkan sholat. Saya menunda ibadah karena ada uzur yang membuat saya nggak bisa sholat. Itu yang harus dilakukan. Sampai orang yang ke kamar mandi yang was-was, yang takut air kencingnya mereka tersiksa, maka kata Allah, ambil air basah supaya ketika setan bisikin kita itu ada di ujung kelamin kita air kencing, kata kita bukan air kencing, air yang tadi saya basah harus dipatahi. Kenapa? Karena setan itu dari semenjak dimurkai oleh Allah, salah satu sumpah yang dilakukan oleh setan adalah setan berjanji di hadapan Tuhan sampai yaumil kiamat akan menyesatkan anak manusia. Rasulullah SAW dari sekian banyak khutbah yang beliau sampaikan, waktu Nabi melakukan khutbah Hajjatul Wada, waktu Nabi melakukan khutbah wada waktu beliau haji yang terakhir, salah satu dari sekian pesan beliau, Nabi mengatakan, fa inna syaitana qad ya'isa min an ya'buda bi ardikum hadhihi abada. Kata Nabi, setan itu paling benci ketika melihat hamba Allah beribadah dengan sebaik-baiknya, terlebih di negeri ini, kata Nabi. Artinya pada saat orang wukuf di Arafah, semua yang menjaga ihramnya melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, setan putus asa, setan benci saat itu. Tapi apa janji setan, kata Nabi? Nanti setan bersumpah, kalau saya nggak bisa menggoda orang yang sedang melaksanakan ibadah haji pada hari ini, nanti setelah ibadah haji saya akan goda mereka untuk menjadi orang yang tersesat. Maka dicobanya Nabi selesai pelaksanaan ibadah haji, digoda. Waktu dia ihram tidak marah, tidak jidal, tidak membenci. Lepas ibadah haji, lepas ihramnya, jadi haji yang rusak. Dia berantem, dia jidal, dia ini, dia ini. Pernah lihat nggak? Udah Pak Haji tapi masih nyala dangdut? Ada nggak? Ini yang dipuji sama setan nanti setelah haji. Waktu ihram nggak kena, wah saya pukul. Dalam hati, biarin dari haji yang keempat masih ada sisa 3, jadi rusak 1 masih punya 3. Enggak, dia nggak pukul, kenapa? Lagi ihram. Kata setan, entah. Ini kenyataan. Haji kami ada orang bintang 3, padahal nggak perlu disebut tapi dia sebut. Yang tadi saya omong, dia nggak sabar keluar daripada mabit di Musdalifah berebutan pengen gugur ke kita. Gak sabar dan bilang, gak apa-apa, haji saya rusak. Ini haji saya yang keempat, masih ada 3 lagi haji saya. Haji Muhyiddin. Tapi dia ucap. Kenapa? Dia udah gak sabar, padahal masih pakai kain. Sekarang kita lihat di masjid, kata setan, gak apa-apa ibadah. Nanti pulang ke rumah, ketendang dulu. Nah, ini setan.
Jadi orang digoda sama setan itu, kalau setan nggak bisa pada tempat yang unik, nanti sesudahnya saya goda. Nah inilah yang Al-Quran katakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu, jangan sampai kalian mengikuti daripada langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata buat kalian. Yakni alam akurkum ya bani Adam alla tattabi'u syaitana fi maksiatillahi ta'ala. Bukankah sudah aku perintahkan kepada kalian hai anak Adam untuk tidak mengikuti syaitan di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada perintah yang dilakukan oleh setan kecuali semuanya maksiat kalau datangnya dari setan, termasuk mimpi juga. Jangan orang yang termasuk percaya 1000% sama mimpi. Kenapa? Banyak mimpi itu datangnya dari setan, walaupun nyata-nyatanya mimpi itu sama. Oh iya, mimpi tidur sebentar terima wahyu gitu, datang lihat ini kan, itu setan. Nanti pada masa yang tidak ditentukan baru dia godain kita. Tidaklah semua perintah setan kecuali kemaksiatan. Wala ta'malu biqauli syaitani, dan tidaklah berbuat kalian dengan perkataan setan. Jadi kalau kita beriringan dengan perkataan setan, patahin perkataan setan. Ayo cepetan ke masjid ngaji, tenang aja. Itu diuji di sholat. Kita lihat orang yang buru-buru sholat, padahal kita dikasih tahu ulama haibatan wa waqar, datang tempat ibadah itu haibah wa waqar, dengar-dengar. Jadi dari mana kita dapat? Disitulah kita sholat. Kita datang terlambat dari rumah sudah azan maghrib, sampai sini sholat ketiga, itu tempat sholat kita. Jangan buru-buru. Sahabat Nabi saking terlambatnya sholat buru-buru, nyampe kepada sof yang terakhir. Waktu dia lagi rukuk, jalan rukuknya naik maju. Berdiri lagi, sholat kedua, maju lagi sampai dapat posisi depan. Nabi yang lagi sholat tahu ditegur sama Nabi, jangan. Di mana kamu dapat di posisi sholat, disitulah sisi kamu sholat berjamaah. Jangan lari-lari. Kenapa? Orang yang sholatnya lari-lari nggak bakal bisa. Suruh tenang. Di sana 1,5 jam sebelum azan di Mekah itu udah ditutup orang lain. Jangan. Dapatnya kita di sini. Salahin diri kita. Lagian udah tahu masjidnya jauh, kenapa datangnya jam 11? Harusnya datangnya jam 8:30. Itu kita yang salah. Jangan dipakai sama setan. Ayo lari. Waktu kita takbir kita tidak khusyuk, waktu melafalkan yang tidak sempurna, anggap ajaran kita sholat berjamaah tidak ada dasar. Ya, patah itu jangan. Waktu kita dapat di rakaat kedua, itulah tempat kita melakukan jamaah. Ingat, ganjaran sholat kita berjamaah masih didapatkan sekalipun kita mendapatkan tahiyat akhirnya imam, masih dapat ganjaran berjamaah. Tapi tegur hati kita, tegur malu, ya Allah, kita datang langsung duduk tahiyat nggak lama masalah, dapat ganjaran jamaah, dapat, tapi butuh doa. Tegur, ganjarannya 27, dia 27 perak ganjaran. Kalau dapat 1 rakaat 27.000, kalau dapat full 27 miliar. Yang penting sama-sama 27, ujungnya doang yang beda. Ya, jangan buru-buru. Fa'inna adawatahu lahum zahiratun wa bayyinatun, maka sesungguhnya permusuhan setan kepada kalian jelas dan nyata. Wa an'buduni hadza siratun mustaqim, dan hendaklah kalian menyembah kepadaku di dalam ajaran agama yang lurus. Ai alam aturkum an tuti'uni, jelasnya bukankah aku perintahkan kepada kalian untuk mematuhi aku. Fa'inna najatakum fi ta'ati amrina, maka sesungguhnya keselamatan kalian adalah di dalam ketaatan terhadap perintah-perintahku. Cuma orang-orang yang taat kepada Allah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Apa catatannya? Walaqad adalla minkum
jibilan kasih. Ini yang perlu diistabil. Dan sungguh telah menyesatkan di antara kalian kebanyakan orang. Di antara kita banyak mayoritas yang tidak sadar ternyata dirinya lah orang-orang yang masuk kepada terjerumus setan kita. Orang yang mendahulukan nafsu bisa jadi kita yang kena. Tapi kita nggak sadar kalau kita sudah terjerumus kepada godaan setan. Ini kita menganggap diri kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Bukankah itu perilaku Fir'aun, orang yang dibinasakan oleh Allah, ketika merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain? Padahal orang yang sudah haji, orang yang pernah ihram, dikasih tahu ihram ini repetisi kehidupan akhirat. Ihram ini repetisi kehidupan akhirat. Siapa kita, apa pangkat kita, apa jabatan kita, kalau sudah pakai kain ihram semuanya sama, dijemur sama. Siapa yang kiai, siapa yang ulama, nggak ada, semuanya sama, nggak pakai tutup kepala, pakai kain ihram dua. Sehingga orang yang paham reputasi seperti itu, paham kondisi seperti itu, keluar dari tempat itu, mereka menganggap hidupnya sama. Tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang merasa lebih hebat. Itu buah dari orang yang ihram. Dia paham semuanya sama di mata Tuhan. Tapi kalau dalam dirinya mengatakan saya lebih hebat daripada diri, dia nggak sadar dia itu sudah tergoda sama saya. Saya siapa? Saya kan KH, saya kan SD, saya udah setan. Udah setan. Saya tak harus dinikmatilah melihat gitu. Ini mah nggak usah, tapi saya nyata kiai di Tegal itu dalam Quran al-Islami, kiainya itu namanya Kiai Haji Ubaidillah Hafizul Quran. Saya main ke hotel maktabnya, saya kira kamar saya itu paling kecil, kamar saya kurang baik. Saya hadir ke tempat beliau, kamar beliau lebih parah dari kamar saya. Kiai hafal Quran, satu maktab, di luar maktab itu setiap hari soal cium tangan, tapi ngelihat kamarnya itu nggak pantas. Kiai besar kamarnya di situ nggak pantas. Yang saya hebat, saya makan bosan, beliau makan sesuai apa yang diberikan. Ngomongnya halus, kalau disebutin nama beliau nggak suka, tapi ketika diminta ilmu beliau jawab bagaimana orang yang beda. Jadi benar-benar dia mah nggak merasa dia ulama besar. Itu pelajaran repetisi daripada orang yang paham. Sehingga kadang-kadang kita nggak sadar ternyata apa yang kita lakukan itu bisa jadi itu buah dari kita setan. Kita nggak sadar kita sudah tergoda sama setan. Wah saya, ini saya, kamu siapa, ini saya. Kita nggak sadar. Padahal banyak di sini jibilan kasih. Jibilan itu sekelompok orang besar yang tergoda dengan godaan-godaan syaitan. Dijelaskan adalla minkum syaitan khalqan katsiran. Tersesat di antara kalian oleh setan khalqan katsiran, dari manusia yang banyak. Wa akhrajakum minat tariqil haqqi ilal batil, sehingga mereka mengeluarkan dari jalan yang benar kepada jalan yang batil. Tadinya udah lurus, tapi karena tergoda oleh syaitan, sedikit demi sedikit digeser sama dia. Sesuatu yang tadinya haram jelas diserempet sama dia. Doa apa? Sedikit doa, Allah juga marah. Ini yes. Ini setan. Ini setan tapi berjubah dengan pakaian ulang. Nah, jangankan sesuatu yang haram, yang mutasyabihat, yang remeng-remeng aja dia udah mau. Apalagi berani mengatakan sesuatu yang haram itu menjadi haram. Nah, kok bisa? Padahal udah lebih begini. Nah, ini bahaya seperti itu. Apalagi yang bisa ngomong macaci, bisa ngomong apa caci, malaikat dan nyamuk, ngomong malaikat, susah tak ketemu zamannya aja lebih besar ya. Susah.
Besok jangan kita ceramah mulai di sini dia ada ngomong cacing deh. Video punya saya model malaikat itu malaikat pakai telepon apa? Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan? Ai ma atakum khabarun an halakil umam sabiqati bi ta'ati iblis. Apakah tidak datang kepada kalian berita tentang kehancuran umat-umat terdahulu dengan sebab taat kepada iblis? Siapa yang tak lihat Fir'aun? Kurang hebat, kurang kayanya apa Fir'aun? Ampe WC-nya terbuat dari emas, sampai sakit pilek aja dia nggak pernah, gara-gara tergoda oleh setan mengatakan ente doang nih yang begini, yang lain nggak bisa. Padahal ditutupin sampai setan, kekayaan Fir'aun nggak bakal bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman, ditutupin doang sama setan. Maka jadi orang yang takabur mengatakan sayalah Tuhan. Kenapa? Tergoda sama setan dengan kebesarannya kaya. Karena dua nih yang perlu kita pelajari, ini nikmat apa istidraj, itu doang. Kalau nikmat semakin mengarahkan kita kepada kebaikan, kalau istidraj mengarahkan kita kepada kehancuran. Ini yang kedua yang perlu kita pahami. Kalau semakin jauh dari agama, semakin jauh daripada Tuhan, bisa jadi bukan nikmat tapi istidraj. Uangnya banyak, kemana aja tinggal tunjuk, kemana aja bisa. Tapi semakin jauh sama Tuhan bisa jadi istidraj. Tapi kalau semakin kecil, bersyukur nikmat semakin enak, bisa jadi begitu. Nah ini bagi mereka yang di dunia nggak percaya neraka jahanam. Mana neraka jahanam? Kalau ada tunjukin sekarang, buktiin. Nah, dikatakan di sini. Kemudian dikatakan kepada mereka, idza danu minan nari, tatkala dekat kepada neraka jahanam. Nanti kan kita dipisahkan. Wa tazil yawma ayyuhal mujrimun, dipisahkan. Ketika mereka sudah mau dekat neraka jahanam, apa yang dikatakan oleh Allah? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulu kalian diancam dengan neraka jahanam. Islauhal yawma, masuklah kalian pada hari ini bima kuntum takfuruna, dengan disebabkan pengingkaran kalian dahulu. Ai udkhulu ila jahannam bisababi kufrikum fid dunya. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam dengan sebab kekufuran kalian ketika di dunia. Li'annakum kafartum fiha, karena sesungguhnya kekufuran kalian di dunia, wa abadtumul asnam, dan menyembah kalian dengan penyembahan berhala. Kalian dulu nggak percaya neraka jahanam, bohong neraka jahanam, sehingga nggak percaya neraka jahanam, dan di dunia nyembah berhala. Maka kata Allah, masuk kau ke dalam sini. Al-yawma, waktu mereka dimasukkan, mereka mengatakan wal kufaru yunkiruna al-kufr wa ta'ati syaitan. Dan orang-orang kafir menolak dikatakan kafir, dan mereka mengatakan kami juga bukan orang yang taat kepada syaitan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wahai Tuhan kami, tidaklah kami termasuk orang-orang yang musyrik. Ini karakter orang-orang kafir begitu. Waktu di dunia dia nggak percaya kepada neraka jahanam, mereka tetap menyembah berhala, ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Waktu kau masuk neraka jahanam, masuk kau ke dalam neraka jahanam, kau sudah dianggap orang-orang yang kafir menyembah berhala. Waktu dia mau dimasukkan, dia masih bisa ngomong, enggak ya Allah, saya bukan orang kafir, saya tidak menyembah berhala, enggak, saya yakin Engkau lah Tuhan, tidak ada yang menyembuhkan. Maka kata Allah apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu mereka selesai mengucapkan itu, Allah ditahan. Enggak, saya nggak percaya. Biar yang berjawab itu anggota tubuh. Ini dasar buat kita. Nanti nggak ada yang bisa memberikan pembelaan kecuali anggota tubuh. Semuanya mereka memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa? Mulut kita udah ditahan. Kenapa? Di sono masih bisa bohong ya. Orang kafir di sono masih bisa berkata tutup. Nakhtimu ala afwah, ditutup. Waktu kalimun aidi, yang ditanya tangannya. Tangannya buat apa di sono? Ya Rob,
tangan saya dipergunakan untuk apa? Untuk nyentuh nih berhala, lalu saya perbagus berhala, dirapihin berhala. Anda pernah lihat ini malah ya? Jadi nih berhalanya nih, tapi jadi itu mungkin dirapihin, kasih dodol garut, kasih roti, pizza, ya kan? Dodol garut apa itu? Kasih roti polisong, kagak dikasih korek, ada isok sebenarnya. Ini kan dipakai buat ini. Pakai bakal apa lagi? Ada janda cakep demplon saya pakai, itu laporan semua. Watashhadu arjuluhum, persaksikan kakinya bakal apa? Dia berdiri buat hormatin berhala kepada Tuhan ini, berdiri dia berdiri. Laporan kita. Watashhadu arjuluhum dimakan ya sih. Ini perwakilannya tidak, tapi seluruhnya nanti akan memberikan persaksian kepada Allah. Tangan ngomong buat apa? Sampai ketika diturunkan kitab, kita nggak bisa ngomong apa karena semuanya yang berbicara adalah kamu, termasuk mohon maaf yang ada pada kelamin kita. Dia bersaksi pernah melakukan perbuatan yang tidak pernah dibenarkan oleh agama dia lakukan. Kalau sudah selesai, apa yang dikatakan? Falamma tammatil hujjatu alaihim amarallahu ta'ala az-zabaniyah al-atrahuhum fi jahannam. Kalau sudah jelas persaksian semuanya dari anggota tubuh, maka Allah panggil satu malaikat, namanya malaikat Zabaniyah. Yang malaikat ini sekali melempar orang masuk ke dalam neraka itu berapa? 10.000. 10.000 sekali lempar. Enteng orang tuh. Mungkin kita bisurah dengan cepat. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, ini kita belum diceritakan siapa malaikat Zabaniyah, nanti diceritakan. Sekali melempar 10.000 orang. Ketika sudah masuk bagaimana? Fata'khudanna rubaktuhum ila rubbati. Ada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, mereka terbus sampai dengan lutut, tersiksa sampai dengan lutut. Wa wa'tuhum ila ausati. Ada yang tersiksa terbus dalam neraka itu sampai bagian tengah. Wa wa'tuhum ila hulqudin. Dan ada lagi yang tersisa sampai dengan kerongkongan mereka. Wa ba'dhum yughraqu fiha, dan ada yang sampai tenggelam di dalam neraka jahanam. Thumma takun naru 'alaihim kal-kubbar, sebagaimana mereka seperti digambarkan ada kubur, udah kayak direbus di dalam neraka jahanam. Fama yabqa, maka tidak ada tersisa sedikit pun manfaat satu lubang takhruju minhu anfasuhum, yang lubang itu tidak bisa mereka keluar daripada lubang itu jiwa-jiwa mereka. Kamar ruya adin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang, jadi gambarnya begitu. Mereka masuk tersiksa sampai ada yang terluka, sehingga saking mereka terliputi oleh neraka jahanam, tidak diberikan satu celah sedikit pun, sehingga mereka bisa lari daripada celah. Sampai Nabi memberikan kisah yang kita baca itu. Nanti Nabi ceritakan ada orang di dunia dikasih kenikmatan luar biasa. Hidup di dunia habis dengan kenikmatan, sehingga dia ingat kenikmatan yang besar. Ketika sudah dia diberikan kenikmatan yang besar sama Allah, dicoba masuk neraka jahanam sebentar, ditarik lagi. Masuk ke neraka jahanam, ditarik lagi. Ditanya, masih ingat nggak nikmatnya dunia dengan umur yang panjang? Dia bilang, demi Allah, saya tidak ingat sedikit pun kenikmatan dunia karena sakitnya direbus sebentar, ditarik lagi. Maka nanti kita bertanya, lalu bagaimana orang yang abadi di situ? Kalau sekali celup ditarik saja kenikmatan dunia hilang, bagaimana yang khalidina fiha abada, yang kekal abadi? Jadi jangan bilang, oh enak deh, cuma ada yang sedang kesentuh sekali saja nikmat dunia bisa hilang. Padahal hidup dengan kenikmatan. Sampai nanti cuma pengen bilang, hati-hati sama neraka jahanam. Jangan berdoa minta di situ apa-apa. Berusaha jangan sampai masuk. Kenapa? Nabi menceritakan orang yang seumur hidup penuh dengan nikmat saja, ketika dimasukkan sebentar, ditarik oleh Allah, dia bisa lupa kenikmatan dunia yang diberikan kepada. Nauzubillah.
besok kita diberikan pengingatan kepada Tuhan Musolim. Gambaran tadi yang kami sampaikan, bagaimana orang yang kekal abadi. Kalau saja kita orang sekarang kehausan, kalau sekarang saja kita jadi orang yang kelaparan, kalau kita jadi orang yang susah di dunia, itu ada batas habis. Kapan batas habisnya? Kematian. Kita susah, kita hidup ini, ada batas akhirnya kematian. Selepas kematian, kalau amal kita bagus, kita selamat. Tapi kalau orang sudah susah di negeri akhirat dan kekal abadi dalam neraka Allah, tidak ada lagi tempat bagi orang itu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam ayyuhal akhul aziz an dzikran nari syadidah wallahu a'lam.